Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elfatul Munawaroh, mahasiswi Universitas Sriwijaya Madura, program studi psikologi, NIM 200541100100147. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang isu-isu ketidakadilan gender dalam bentuk stereotip gender yang ada di masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua tanpa sadar telah mengajarkan stereotip gender pada anak-anaknya. Sehingga tanpa disadari, anak tersebut telah tumbuh dengan ajaran stereotip orang tuanya tersebut. Lalu apa sih stereotip gender itu? Nah, stereotip gender merupakan sebuah pelabelan negatif yang berujung pada diskriminasi yang memandang bahwa laki-laki itu kuat sedangkan perempuan lemah, laki-laki tegas sedangkan perempuan ragu-ragu, dan juga laki-laki itu tidak sabar, laki-laki egois sedangkan perempuan sabar dan juga lemah lembut. Agar lebih memahami tentang stereotip gender, mari kita simak video berikut. Bentuk stereotip gender dalam keluarga adalah dengan membeda-bedakan tugas antar jenis kelamin, seperti anak perempuan yang bertugas untuk menyapu, bertugas untuk mencuci piring, bertugas untuk memasak, kemudian mencuci baju, dan juga bersih-bersih halaman rumah dan sebagainya. Sedangkan untuk anak laki-laki tugasnya hanya memperbaiki kipas angin dan juga memperbaiki TV apabila rusak. Setelah ini saya akan mewawancarai salah satu anak perempuan tentang isu ketidakadilan gender dalam bentuk stereotip gender. Halo Mbak, sebelumnya mohon maaf kalau telah mengambil waktunya, dan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Iya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulfa. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Putri Amalia. Oh, Mbak Putri saya panggilnya. Iya boleh. Mbak Putri ini masih sekolah. Iya saya masih sekolah. Mbak Putri ini kalau boleh tahu ada berapa saudara? Saya memiliki 3 saudara dan yang perempuan itu cuma saya doang. Jadi yang 2 itu cowok semua. Jadi Mbak Putri ini hanya cewek aja ya di rumahnya sendirian? Iya benar. Terus kalau boleh tahu Mbak Putri ini di rumahnya biasanya ngapain aja sih? Saya biasanya itu mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya seperti cuci piring, menyapu, dan pekerjaan rumah yang lainnya. Tapi itu cuma disuruh orang tua juga sih. Jadi ibunya Mbak Putri itu suka nyuruh-nyuruh untuk ngerjain pekerjaan rumah gitu? Iya, suka disuruh-suruh, beda dengan saudara saya yang cowok. Jadi kalau di rumah itu ya saya sering disuruh-suruh. Kalau yang cowok itu cuma main. Tapi Mbak Putri kalau disuruh-suruh gitu sama orang tuanya suka kesel nggak? Pastinya itu kesel, tapi mau gimana lagi. Saya kan juga anak perempuan satu-satunya dan yang lain itu kan cowok. Jadi saya harus mengerti dengan kondisi yang seperti ini. Tapi kalau di teman-teman Mbak Putri atau di tetangganya Mbak Putri sendiri yang cewek, ya anak cewek itu di rumahnya suka disuruh gitu juga gak sama orang tuanya, disuruh ngerjain pekerjaan rumah gitu? Kalau di desa aku itu memang seorang perempuan itu harus mengerjakan pekerjaan rumah dan wajib tahu karena kita kan selanjutnya juga pasti akan perlu hal itu. Jadi ya kalau di desa aku itu wajib. Seperti itu. Di sini kan banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi tentang ketidakadilan gender, apalagi di kota-kota kecil seperti ini, yang dimana perempuan selalu direndahkan, perempuan selalu dianggap lemah, dan juga perempuan itu dianggap harus selalu ada di rumah, kayak menjadi pekerjaan rumah gitu. Nah itu gimana tanggapan Mbak Putri mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya sih itu wajib ya, kita sebagai seorang perempuan itu harus melakukan pekerjaan rumah. Tetapi gak harus perempuan aja, cowok juga bisa melakukan hal tersebut asalkan mereka mau. Jadi gak harus mereka itu main doang, dan bisa ngebantuin kita sebagai cewek yang di rumah. Nah, jadi menurut Putri itu wajar aja ya seperti itu? Iya, sangat wajar. Nah, iya Bas, seperti itu. Sebenarnya pekerjaan rumah itu sama-sama bisa dilakukan oleh semua jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi di sini sebenarnya perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaan, hanya saja berbeda di jenis kelaminnya saja.
Kalau untuk pekerjaan yang laki-laki kerjakan itu belum tentu perempuan itu tidak bisa melakukannya. Jadi perempuan dan laki-laki itu sama-sama bisa melakukan pekerjaan yang semestinya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya yang telah Mbak Putri berikan. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Iya Mbak, terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah atau mengurangi isu ketidakadilan gender dalam bentuk stereotip gender. Nah, di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu langkah kuratif, langkah preventif, dan juga langkah promotif. Nah, yang pertama di sini langkah kuratif. Nah, langkah kuratif ini seperti dengan cara menerapkan pola asuh secara demokratis antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, maksud menerapkan pola asuh yang demokratis secara demokratis ini seperti dengan menerapkan pola asuh yang setara antara anak laki-laki dan juga anak perempuan, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, yang kedua dengan adanya penghapusan nilai stereotip antara anak laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang kedua di sini dapat langkah preventif. Nah, langkah preventif ini seperti dengan adanya penanaman nilai-nilai kesetaraan gender kepada anak sejak dini. Penanaman nilai kesetaraan gender ini diharapkan agar orang tua dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya, kepada anak laki-laki dan perempuan itu tidak mengarah pada ketidakadilan gender, sehingga anak dapat diasuh dengan baik dan juga tanpa adanya kekangan. Seperti itu. Kemudian langkah terakhir di sini adalah langkah promotif. Nah, di sini dengan cara memberi edukasi dan juga mensosialisasikan bahwa ketidakadilan gender ini seharusnya tidak terjadi. Laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya, yang membedakan itu hanyalah jenis kelamin. Jadi intinya, untuk generasi-generasi ke depan yang masih memakai keyakinan tentang stereotip gender ini, atau perbedaan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan itu tolong hentikan. Jangan dipakai lagi keyakinan tentang stereotip gender ini, karena banyak sekali dampak yang terjadi dari adanya stereotip gender ini. Dan untuk ibu-ibu muda di luar sana, diharapkan agar tidak meneruskan pemikiran tentang stereotip gender ini, karena orang tua itu adalah parenting terbesar yang paling berpengaruh pada kehidupan generasi selanjutnya. Lebih baik kita bersama-sama saling menghentikan dan meruntuhkan tentang pemikiran stereotip gender ini. Karena mungkin kedepannya kita akan menjadi generasi yang tidak mendiskriminasikan antara satu gender ataupun antar golongan. Dan menjadi generasi yang lebih toleran antar sesama manusia. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai isu ketidakadilan gender dalam bentuk stereotip gender yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.